Buckle up. Ada semacam arogansi, justifikasi dari Verbum Veritatis terhadap apa yang Romo Ndeso coba paparkan dengan pendekatan Allah itu adalah kasih, ya, yang kemudian sebelumnya disebutkan oleh Romo Ndeso sebagai Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Tetapi herannya kok tiba-tiba Verbum Veritatis De King-Adas menuding bahwa penjelasan Romo di luar daripada apa yang dijelaskan atau yang diajarkan oleh Santo Cyrilius Alexandria. Sementara dari awal penjelasan Romo tidak ada mengatakan bahwa dia mengutip ini dan itu, tetapi menjelaskan, mengemukakan pandangan sebagai imam Katolik, apa yang diimani oleh gereja Katolik. Nah, ini kan jadi aneh. Begitu kita lihat sekali ya, bagaimana tiba-tiba De King-Adas langsung mengatakan Romo Ndeso, minta maaf Romo Ndeso, Anda salah, karena itu tidak dikatakan oleh Cyrilius Alexander. Loh, memangnya Romo Aba lagi bicara serius atau lagi mencoba argumentasikan totalitas itu dengan mempresentasikan Allah adalah kasih, dengan demikian kasih itu tidak berpura-pura sekedar ini dan itu, tetapi benar-benar oleh karena belas kasihnya itu, maka penyalipan itu terjadi dalam konteks yang tidak bisa dipilah-pilah pribadinya itu, karena akan terjebak dalam aliran Sabellian atau Nestorian. Nah, saya jadi bingung. Untuk kali ini, saya melihat tanggapan daripada Verbum Veritatis menurut saya sepertinya kelimpungan dan kehilangan arah. Di satu sisi dia tidak mampu, atau bukan tidak mampu ya, di satu sisi dia tidak bisa mengkritik pernyataan Romo Aba yang mengatakan bahwa ya Tuhan yang disalib. Dia tidak bisa kritik itu. Sebab kalau dia kritik itu kan sama dengan persoalan, kan begitu. Nah, sehingga dia hanya mengatakan bahwa dia bisa memahami jika ada orang yang risih terhadap pernyataan Romo Aba, karena secara lugas dan tegas Romo Aba mengatakan itu, bahwa yang disalib itu adalah Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, sejak awal kan identitas itu kan sudah ada pada diri Yesus Kristus. Pada saat malaikat memaklumatkan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Lantas identitas itu tiba-tiba hilang pada waktu disalib, kan jadi keliru, jadi kacau kita berpikirnya kalau seperti itu. Padahal Romo Aba sudah mengatakan bahwa inkarnasi itu terjadi secara total sejak lahir hingga kematian. Bahkan kebangkitan kan seperti itu. Bahkan dibuktikan dengan kebangkitan Kristus yang kemudian naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu kan menjadi argumentasi kemudian daripada Romo Ndeso. Tetapi yang justru dilihat oleh Verbum Veritatis justru malah pendekatan argumentasi kasih itu yang kemudian dituding bahwa Romo Ndeso keliru, ataupun mengatakan bahwa Santo Cyrilius tidak mengajarkan sebagaimana yang Romo Ndeso lagi ajarkan tentang kasih. Loh, ini kan Romo Ndeso tidak berbicara bahwa dia lagi mengutip Santo Cyrilius. Romo Ndeso lagi mengatakan bahwa saya seorang imam Katolik, dan ajaran iman Katolik itu yang seperti ini. Jika Anda ditanya siapa yang disalib, ya jawablah Tuhan, karena memang Tuhan yang disalib. Karena itulah inkarnasi, firman yang disalib. Dan itu inkarnasi ini tidak berbicara yang lain daripada totalitas sejak lahir sampai kematiannya. Nah, saya jadi bingung yang mau ditanggapi oleh Verbum Veritatis seperti apa dari videonya Romo Aba, selain daripada poin terakhir yang menurut saya arogansi. Dengan kemudian, ya selain arogansi ya mungkin strawman juga, karena Romo Aba tidak berbicara ataupun tidak sedikit pun mengutip Santo Cyrilius misalnya, tetapi dalam penjelasan tentang kasih itu ya, itu kan dia tidak mengutip ataupun menjelaskan bahwa ini diambil dari ajaran Santo Cyrilius. Kan tidak ada seperti itu yang Romo Aba katakan. Romo Aba hanya mengatakan bahwa pendekatan kasih itu untuk menunjukkan bahwa totalitas Allah yang adalah kasih itu tidak berpura-pura, tetapi memang utuh dan sempurna. Tetapi herannya justru kok tiba-tiba Pak Deki malah mengklaim, menuding
Romo apa Anda yang Anda katakan itu bukan ajaran Sirilius. Loh, kan aneh. Orang bicara lain, tiba-tiba dia tanggapi lain. Nah, menurut saya ini ada yang salah dengan tanggapan Romo apa dengan tanggapan Verbum Veritatis pada kali kesempatan ini. Tetapi ada satu hal penting lah yang memang perlu kita explore lebih jauh. Apa sih yang dimaksudkan oleh The King Hadas dengan pernyataan kesatuan pribadi Yesus? Ini yang butuh kita jelaskan. Apalagi dia mengklaim bahwa Kristologi itu milik semua. Nah, sementara Kristologi yang saya ketahui, saya belum pernah temui suatu pernyataan seperti itu. Kesatuan pribadi Yesus dalam Kristologi yang saya ketahui. Nah, mungkin demikian dulu, Bro Gia. Pandangan Cyril itu tidak ada hipostasis union. Oke, kesatuan pribadi itu nggak ada. Kalau kemudian dia tampilkan tabel di situ penjelasannya, ya masih bisa diterima. Tetapi kemungkinan bisa diragukan apakah benar-benar itu berasal dari Cyril dari Yerusalem, Cyril dari Alexandria. Nah, itu yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu karena dari awal dia sudah mengatakan hypostatic union. Sementara hypostatic union itu justru yang ditentang oleh para bapak gereja. Karena hypostatic union itu Bapak Ibu ajaran dari adoptisme. Ajaran dari adoptisme atau lebih juga kepada Arianisme. Ajaran adoptisme itu mengatakan gini, pribadi keilahian Yesus itu baru diangkat atau diberikan keilahian pada saat dia dibaptis. Nah, saya curiga jangan sampai hypostatic union yang dimaksud itu adalah seperti itu. Nah, sehingga saya juga meragukan loh di sini loh, bukan nggak percaya loh, meragukan tabel yang dia tampilkan itu benar-benar berasal dari Cyril dari Alexandria. Saya meragukan. Karena apa? Karena dibuka dengan kata hypostatic union yang tidak saya temukan dalam tulisan Cyril dari Alexandria. Jadi ini harus hati-hati. Meskipun ada yang komentar di sini. Nah, coba ya saya naikkan. Maksudnya natur Yesus. Nah, ini nih. Berarti kan menyesatkan kata-kata tadi itu kalau Anda mengatakan yang dimaksud itu natur Yesus. Bro Harusnya Gia, natur yang dimaksud. Bro Gia mungkin saya coba tanggapi ini ya. Jadi Ya. Bro Dani Limaran, kalau Bro Dani mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Deki dalam videonya itu, dia menyebutkan kesatuan pribadi Yesus itu sampai 3 kali loh, Bro Dani. Artinya apa? Dia memang memahami itu. Itu adalah pemahamannya dia tentang Kristologi. Di awalnya pada waktu dia mengatakan itu, dia mengatakan karena Nestorian punya seperti itu, akan merusak union person. Itu dia pakai istilah itu. Union person, terus dia kemudian bahasa Indonesia kan kesatuan pribadi. Nah, setelah itu di beberapa menit kemudian dia ulangi lagi kesatuan pribadi. Jadi dia bukan berbicara tentang kesatuan dui natur itu, bukan. Kalau berbicara tentang kesatuan dui natur, maka kita tidak ada persoalan di situ. Kita tahu itu, kita sudah dengar itu. Ya. Tetapi karena berbicara tentang kesatuan pribadi, maka ini adalah hal yang baru bagi saya, begitu. Dan saya ingin mengetahui apa sih yang dia maksudkan itu. Karena apa? Dia mengatakan ini lebih dari 2 kali. Artinya apa? Benar-benar ini dia nyatakan sesuai dengan apa yang dia ketahui, dia pahami, dan benar-benar dia menguasai itu dalam konteks kristologi. Nah, karena apa? Dengan berbicara kesatuan pribadi, maka pemikiran sederhana kita akan secara liar berpikir, akan kemudian bertanya-tanya, berarti pribadi Yesus itu merupakan persatuan dari lebih dari satu pribadi, dari beberapa pribadi. Kita tidak tahu ada berapa pribadi yang kemudian menjadi satu yang dikatakan kesatuan pribadi itu. Nah, bisa saja 2, bisa saja 3. Nah, kita tidak tahu itu. Kalau konsepnya itu apakah bukannya seperti monofisit, Bang LS? Kalau monofisit enggak. Monofisit itu dia keilahian Kristus setelah inkarnasi, kemanusiaannya melebur.
Jadi satu pribadi, satu natur yang tadi manusia itu melebur menjadi yang ada hanya natur keilahian itu. Pribadinya seperti itu. Gitu. Itu monofisitnya bicaranya seperti itu. Nah, sementara De King Adas mengatakan kesatuan pribadi itu mengindikasikan bahwa pribadi Yesus yang kita ketahui satu itu terdiri dari beberapa pribadi yang kemudian menyatu. Jadi dikatakan kesatuan pribadi. Kalau dikatakan kesatuan kodrat, kita bisa memahami itu. Ya, kodratnya manusia, kodrat ilahi, menyatu. Kesatuan, oke, kita terima itu, tidak ada masalah. Dengan catatan tidak bercampur, tidak terbagi-bagi, terpisah-pisah, tercerai-berai, tapi bisa dibedakan. Oke, itu kita bisa terima itu. Kesatuan kodrat ya, ilahi dan manusia. Karena memang itulah yang terjadi dalam satu pribadi Yesus Kristus itu. Tetapi yang dikatakan oleh De King Adas adalah kesatuan pribadi. Mungkin Bro Gia, apa kita perlu ulang lagi putar itu supaya bisa paham minimal? Boleh saja. Kalau ada yang memerlukan. Ya. Supaya sebenarnya bukan framing yang kita mau lakukan dan juga bukan mau menjustifikasi dan sebagainya, enggak. Kita hanya minimal saya hanya ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut dari De King Adas apa yang dia maksudkan dengan kesatuan pribadi Yesus itu. Jika slip of tongue, maka ini tidak akan dia katakan lebih dari 2 kali. Jika yang dia maksudkan katakan kesatuan kodrat ataupun kesatuan natur, ya mungkin tidak dia akan katakan lebih dari 2 kali. Ini dia nyatakan lebih dari 2 kali loh. Berarti dia maksudkan memang itu. Artinya dia mengetahui bahwa kristologi yang dia pahami ya seperti itu. Bahwa pribadi Yesus yang satu itu hasil dari penyatuan dari beberapa pribadi. Itu logika sederhana kalau kita mendengar kata kesatuan pribadi kan. Nah, itu seperti itu Bro siapa tadi? Dani Limaran begitu. Kalau dikatakan maksudnya natur tidak ada masalah. Tetapi persoalannya De King Adas mengulangnya lebih dari 2 kali Bro Dani Limaran. Artinya memang benar itu maksudnya dia dan itu kristologinya dia. Dan dia mengulangnya ini bukan ini ada jeda juga. Yang 2 kali dia mengulangnya itu dalam 1 kalimat, terus kemudian 1 kali dia mengulangnya sesudah dia memberikan penjelasan yang lain dan kemudian dia katakan itu juga. Kemudian dia dampingkan dengan hypostatic union. Artinya apa? Hypostatic union yang dia pahami adalah kesatuan pribadi. Untuk sementara kita bisa simpulkan seperti itu. Karena dia menggandengkan pernyataannya tersebut. Nah, seperti itu Bro Dani Limaran. Jadi bukan dalam konteks ini, karena kita tidak dalam konteks debat ataupun dalam konteks polemik, enggak. Tapi dalam konteks kita ingin tahu pemahaman yang seperti ini. Karena hal ini baru saya dengar. Sungguh, saya baru mendengar itu. Demikian Bro ya. Ya, oke Paman.